الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Ayyuhal ikhwah, perkembangan demi perkembangan yang terjadi terus diikuti oleh para asatidzah, kemudian dimusyawarahkan untuk harapannya bisa menyikapi berbagai perkembangan tersebut secara bijak dan syar'i. Secara syar'i sesuai dengan bimbingan syariat Al-Quran dan Sunnah, secara bijak pada penerapannya, sehingga menuntut pertama al-asatidzah di Indonesia terus berunding, bermusyawarah melalui media yang memungkinkan pagi, siang, sore, malam, asatidzah dan pondok-pondok pesantren, ma'ahid terus berkoordinasi. Semua itu sebagai upaya dari asatidzah untuk selalu bersikap di bawah bimbingan ilmu. Baik itu ilmu syar'i, setiap sikapnya dibimbing oleh dalil-dalil, oleh kaidah-kaidah syariah, fatwa para ulama, atau juga sesuai dengan bimbingan ilmu terkait dengan permasalahan yang terjadi. Kalau itu permasalahan kesehatan, maka ilmu medis, dengan terus berkonsultasi, meminta bimbingan kepada yang membidangi, yang telah ditunjuk oleh pemerintah, di bawah bimbingan pemerintah, dan pihak-pihak terkait dengan medis, para dokter yang terus mengikuti arahan pemerintah. Hal ini sebenarnya sudah dihimbaukan dan disampaikan lebih dari satu majelis kepada Ahlus Sunnah secara rinci, dalil-dalilnya, kaidah-kaidahnya, mafsadah-mafsadah yang akan muncul apabila kita tidak selektif di dalam mencari berita, sumber-sumber informasi, menyelisihi beberapa ketentuan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dosa yang akan ditanggung oleh seseorang ketika melakukan sikap atau cara yang tidak ilmiah dalam menyikapi informasi-informasi dan sumber-sumbernya. Walhamdulillah, insyaallah salafiyun yang mudah mengerti, salafiyun yang memang benar-benar enggak ingin mendahuluin para asatidzah, salafiyun yang tawadhu terhadap dirinya, terhadap kapasitasnya, salafiyun yang takut untuk kalau berbicara itu menimbulkan kegaduhan, fitnah, kejahilan,
Asatidzah terus berunding, saling membeli informasi cepat. Nah, penelponan melalui grup, data demi data, dengan tim dokter di berbagai wilayah tadi. Nah, sengaja Ana gambarkan ini supaya salafiyun, baik yang hadir sekarang ataukah yang tidak, yang mendengar nasihat ini. Maka dalam kesempatan ini Ana menasihatkan kepada Ahlus Sunnah Salafiyin di Indonesia untuk benar-benar terus bersama asatidzah, tidak mendahului mereka. Tidak mendahului asatidzah. Ambillah informasi yang tadi saya bahasakan dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan keilmiahan syar'inya dan keilmiahan medisnya. Dari sini Ana mengingatkan, bukan hanya kepada sumber informasi umum yang terlalu luas. Mungkin di antara mereka ada kufar, ada Yahud, ada Nasoro, ada komunis, ada berbagai fasikin di dunia maya. Tapi yang ingin saya tekankan sekarang, telah beredar di Salafiyin berbagai media, Telegram, channel ini itu. Maka ana himbau kepada Salafiyin, inna hadzal dina atau inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu yang kita pelajari, yang kita cari, yang kita berusaha untuk mendapatkannya dan mendasarkan sikap-sikap kita kepadanya, ini adalah din, akidah, agama kita, iman kita, manhaj kita. Maka hendaknya kalian melihat, mengoreksi, mengevaluasi dari siapa kalian itu mengambil dasar ilmu. Maka Ana pertama menasihatkan Salafiyin untuk tidak merujuk kepada channel-channel yang enggak jelas siapa pengelolanya. Ustaz, dia tuh channel Masya Allah menampilkan faedah-faedah, fatwa-fatwa masyayikh kita. Walau kalau tidak dikenal siapa dia, jangan diambil ilmu darinya. Oh, itu channel membantah Musafiqah, membantah Hajuriyin dan seterusnya. Walau kalau tidak dikenal, terkhusus oleh asatidzah, terkhusus tidak diketahui siapa musyrif atau admin channel itu. Asatidzah ditanya enggak tahu. Siapa Ustaz? Wallahu a'lam. Maka hindarkan. Ini saya mengingatkan sebagai nasihat awal kepada teman-teman pengelola channel-channel. Mohon, asatidzah sudah berusaha dengan hikmah, dengan nasihat, untuk mencoba meminta kepada pengelola-pengelola channel yang beredar di kalangan Salafiyin. Sekali lagi, channel yang beredar di kalangan Salafiyin, untuk memperkenalkan dirinya kepada asatidzah. Untuk tidak kemudian muncul al-majahil, orang-orang majhul. Majhul ilmunya, majhul akhlaknya. Menyebarkan apa yang mereka mau di tengah-tengah Salafiyin, sehingga akidah, manhaj dan akhlak Salafiyin terbentuk dengan itu. Ustaz, dia channel bagus, sering menerjemahkan artikelnya masyayikh muda di Saudi, di Emirat, atau di Yaman. Belum tentu semua yang disampaikan oleh masyayikh tersebut cocok dan tepat. Bahkan saya katakan belum tentu benar, sebagaimana nanti secara bertahap insya Allah akan kita jelaskan. Belum tentu tepat untuk diterapkan di negeri kita jika itu benar. Mungkin beliau-beliau juga enggak menginginkan seperti itu.
Beliau-beliau sendiri yang menulis atau yang mengucapkannya tidak menginginkan pada penerapannya seperti yang diterapkan. Itu jika artikel tersebut benar adanya atau audio tersebut benar dalam timbangan akidah dan manhaj atau hukum syariat. Maka saya mohon kepada seluruh pengelola channel, admin grup-grup dan yang lainnya, untuk yang benar-benar merasa menghormati dakwah salafiyah, yang merasa benar-benar menghormati manhaj salafi, tolong hormati dakwah ini, hormatin salafiyah. Barakallahu fikum. Kalau asatidzah tidak merekom Anda untuk menjadi musyrif atau admin sebuah channel, dengan tawadhu Anda terima, Anda nggak perlu tersinggung dan marah. Asatidzah itu sayang kepada Anda. Anda tidak ingin berlanjut tentang ini sampai datang waktunya. Sekali lagi Anda memohon pengelola channel yang merasa masih mencintai manhaj ini dan menghormati dakwah ini untuk memperkenalkan dirinya kepada asatidzah. Siapa Anda?